Oke, sekali lagi selamat malam Oke, teman-teman semuanya dan selamat malam Pak Abi. Hari ini kita selamat akan malam. membahas Ya, tentang parenting ya, parenting dan terkait hubungannya dengan pola makan. Eee, Silakan kita langsung mulai aja, Pak Abi silakan. ya. Jadi silahkan teman-teman yang nanti mau nimbrung dalam obrolan kita. Jadi ini bukan bukan saya memberikan materi A, B, C, D gitu ya. Karena kalau kita berbicara parenting, parenting itu bukan teknik, bukan sesuatu teknik yang mau kita pelajari kemudian kita praktekkan seperti itu. Itu point of view saya sih. Kalau point of view saya, kita berbicara parenting, sebenarnya kita berbicara bagaimana kita menjadi orang tua. Jadi bukan doing, bukan melakukan kewajiban sebagai orang tua, bukan melakukan atau doing, melakukan eh, apa yang seharusnya dilakukan, atau bukan melakukan teknik atau cara bagaimana agar ya sebagai orang tua itu bisa controlling, bisa melakukan memimpin, bisa berkuasa, atau bisa dituruti oleh anak-anak di dalam keluarga atau di anggota keluarganya. Berbicara parenting, menurut saya bukan bukan seperti itu, bukan teknik, tapi parenting itu lebih bagaimana kita be parents, bagaimana kita be menjadi seorang parents. Nah, eh, ada poin utama di sini yang ingin saya sampaikan. Jadi be parents itu yang penting di sini bagaimana kita memiliki awareness, kesadaran sebagai parents, sebagai orang tua. Nah, kesadarannya seperti apa, bagaimana itu bentuknya, nah itu yang mau kita obrolkan. Beberapa hari yang lalu saya eh, juga ada webinar tentang parenting ya, dengan beberapa narasumber, kebetulan ibu-ibu juga yang punya anak-anak spesial, spesial kalau dalam diagnosa dokter berkebutuhan khusus. Nah, eh, menarik sekali sih, memang banyak hal yang bisa kita eh, sadari, banyak hal yang bisa kita gali dengan berbicara tentang parenting, tapi khusus malam hari ini kita kaitkan larinya dengan makanan ya. Nah, makanan tentu kita berbicara dengan pola makannya, kita berbicara antara parenting dengan bagaimana supaya bisa berkemudahan di dalam keluarga dalam menerapkan pola makan yang sehat. Tentunya bukan pola bukan isi dari pola makannya yang mau kita bahas, tetapi yang berkaitan dengan ya eh, supaya memiliki kemudahan. Kalau kalau boleh saya bertanya ke teman-teman di sini, apa sih kesulitannya atau bukan kesulitan, challenge-nya, challenge-nya ya, tantangannya yang teman-teman rasakan sebagai orang tua tentu di sini, karena kebanyakan di sini pasti sudah sebagai orang tua, bukan sebagai anak, tapi orang tua yang punya anak dalam menerapkan pola makan yang sehat seperti yang dilakukan bersama dengan Bu Yofi, dengan teman-teman di sini dengan uh, plan base plan base-nya dan apa challenge-nya. Boleh kalau ada yang mau sharing, ada yang mau disampaikan, punya kesulitan apa, atau punya challenge apa, atau apa yang terjadi dengan menerapkan pola makan seperti itu, supaya apa yang kita bahas di sini juga lebih asik. Silakan mau dimulai dari siapa, dari Bu Yofi juga boleh, atau dari teman-teman. Kalau ada, silakan. Ya, nggak usah open cam juga nggak apa-apa. Mau di chat juga boleh. Ya, supaya ada hal yang dibahas. Karena bicara parenting bukan bicara pelajaran, mata pelajaran, dan parenting nggak ada di sekolah, tidak diajarkan di
mata kuliah di waktu kita kuliah di sekolah itu nggak ada, tapi ini sesuatu yang ya kita mau nggak mau begitu kita membentuk keluarga maka kita menjadi seorang parents. Nah, Iya, iya ya, Pak Abi. Tapi bukan sebagai orang tua juga kita bisa apa ya menempatkan diri kita seperti orang tua juga ya. Dan saya merasa seperti itu loh kadang-kadang Pak Abi. Walaupun saya tidak punya anak, tapi saya merasa saya punya orang-orang yang perlu saya bimbing gitu ya, seperti punya anak aja gitu loh Pak Abi. ya maksudnya itu tadi yang saya katakan bahwa parenting di sini yang kita bahas bukan melakukan sebagai Ya, orang tua, tapi bagaimana kita be parents. Nah, be parents di situ ada awareness, ya seperti meskipun Bu Yofi bukan sebagai orang tua dalam tanda petik yang punya anak, tetapi be parents itu ada hal-hal yang kalau saya melihat serius. sebenarnya itu adalah sebuah seni ya, seni yang bisa kita lakukan menjadi seorang parents dan ya ada banyak Oke, hal di situ yang kita pelajari di sana juga. Ya, oke. ada pertanyaan? Ini. Kalau dari saya, Pak Abi, kalau dari saya, karena saya sering memberikan konsultasi, yang paling banyak terjadi pada orang tua adalah mereka akan memberikan respon seperti gini. Aduh, kalau makan sehat kayak gini, ya saya sendiri aja deh. Suami dan anak-anak saya ini kayaknya nggak bisa deh. Mereka kalau nggak ada gorengan nggak bisa. Terus eh, Oke, ya, misalnya juga bilangnya gini, mereka kalau makanan kayak gini kan nggak enak ya. Kalau nggak enak kayak gini mana mau makan. Aduh nggak apa-apa deh, saya aja sendiri aja gitu lah. Jadi dalam pikiran saya, jangan saya sendiri dong Bu, anaknya diajak dong, belajar dong, gitu kan. ya. Dalam pikiran saya begitu. Silakan Pak Abi kalau ini. Oke, ya. Nanti dari pertanyaan chat juga ada yang bertanya. Saya eh, kita kita ngobrol dengan apa yang tadi disampaikan sama eh, Bu Yofi tentang ya kalau kita mau melakukan sementara kita menyadari itu sesuatu yang baik untuk kita dan tentunya kalau sesuatu yang baik untuk kita kita ingin share juga ke keluarga kita. eh, tetapi pada saat di-share, challenge-nya adalah mungkin pasangan belum bisa menerima atau anak juga belum bisa menerima dengan sebuah pola baru yang mau diterapkan di sini. Nah, bagaimana kita bisa memiliki eh, bisa terjadi kemudahan di situ supaya supaya bisa terjadi kemudahan ada satu hal ada satu hal atau apa ya secara esensi yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan. Jadi bukan eh, bukan langsung menerapkan, bukan juga langsung menjudge. Menjudge itu eh, kayak tadi yang tadi disampaikan Bu Yofi, contohnya adalah itu sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah eh, kalau nggak ada gorengan kayak tadi contohnya, kalau nggak ada gorengan kan pasti nggak bisa. Kemudian ini kan nggak enak kalau untuk anak-anak. Jadi itu sudah di dalam pikiran kita sebelum kita mengenalkan, itu kita sudah memiliki sebuah asumsi. Asumsinya adalah bahwa ini nggak enak untuk anak kita. Asumsinya adalah bahwa kalau nggak ada gorengan, maka nggak afdol. Nah, tentu ada banyak asumsi yang ada di kepala kita sebelum kita mengenalkan. Ini belum sampai tahap pada menerapkan ya, tapi baru mengenalkan. Belum kita baru 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 dalam tahap kita mau mengenalkan, itu kita sudah punya banyak asumsi. Nah, bagaimana kita bisa
melepaskan dulu semua asumsi tersebut. Meskipun mungkin kita punya banyak, eh, ya kita dalam track record kita di dalam keluarga mungkin ada banyak hal di sana, tetapi bagaimana kita bisa melepaskan dulu semua asumsi yang ada di kepala kita. Nah, setelah kita lepaskan dulu semua asumsinya, jadi kita tidak uh, menjudge dulu bahwa anak kita pasti gini, pasangan kita pasti gini, kalau ini saya lakukan ini pasti akan terjadi seperti ini. Nah, kita lepaskan dulu dari semua judgement itu, kemudian yang kita lakukan adalah kita terus-menerus untuk mengenalkan. Kalau saya seperti itu, dan ini sangat sangat baik sekali, sangat mudah kalau bisa kita lakukan dari awal. Dari awal itu maksudnya kalau kita punya keluarga, kita punya anak dari usia yang paling paling ya paling kecil ya, Bu Yofi mungkin akan lebih paham sejak usia berapa seorang bayi itu bisa mulai dikenalkan dengan bubur yang apa, dengan yang apa. Mungkin Bu Yofi akan bisa lebih paham di sana, tetapi semakin dini itu kita lakukan, itu akan semakin baik. Dan pada saat kita mengenalkan, itu kita lepaskan dari semua asumsi. Jadi hanya mengenalkan saja. Apapun apapun nanti yang terjadi atau apapun berkembangnya seperti apa, izinkan kita kenalkan terlebih dahulu. Apanya yang dikenalkan tentu ada banyak hal kan ya. Ya dari makanan, eh, mungkin yang dalam bentuk ya macam di situ ada bubur, mungkin ada ya kita mau bikin smoothies atau mau bikin salad dan sebagainya, tetapi itu dikenalkan terlebih dahulu. Nah, kunci kunci saya pikir adalah mengenalkan. Yang pertama mengenalkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa supaya bisa memiliki kemudahan, termasuk ini juga akan menjawab pertanyaan, eh, orang tua mendisiplinkan, tapi anak menganggap orang tua keras, menjadi sebel. Jadi mendisiplinkan. Disiplin Eh, itu kan keras ya, Pak. Bagaimana? Ya, karena gini, Disiplin itu kan keras. pada saat kita, kalau saya ya, kalau point of view saya adalah pada saat kita berusaha untuk mendisiplinkan, maka kita berusaha untuk mengharuskan. Pada saat kita berangkat dari energi yang harus, itu rasanya udah nggak enak. Rasanya sudah sesuatu yang sepertinya ditolak. Coba deh kalau misalkan saya mengatakan kepada teman-teman di sini, oke teman-teman, sekarang teman-teman harus membuka kamera. Atau kalau saya mengatakan, teman-teman yang ingin berdialog lebih dalam lagi, yang ingin berkomunikasi, ingin bertanya, boleh silakan teman-teman memilih untuk membuka kamera. Mana yang lebih nyaman? Antara kata memilih dengan mengharuskan. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah kesadaran untuk memilih, termasuk memilih makanan ya, memilih makanan. Nah, kita bisa membangun kesadaran untuk memilih kalau kita terlebih dahulu orang itu kenal kan, mengenalkan, jadi tahu, kenal. Nah, dari apa yang sudah dikenali itu, akhirnya dia memilih untuk mengambil pilihan tersebut. Jadi bukan dari sebuah keharusan. Nah, jadi tadi yang pertama adalah kuncinya adalah mengenalkan. Terus yang kedua bagi saya kuncinya adalah gimana kita terus-menerus untuk bertanya. Bertanya bukan bertanya kepada eh, anak kita, dominan di situ lebih dibutuhkan.
Oke, kelempar tadi ya, ya, Vi. Atau saya menjadi seperti guru yang mengajarkan, atau saya menjadi seperti sahabat. Nah, jadi be parent sendiri tidak melulu bagaimana kita benar-benar sebagai orang tua yang memiliki kontrol, sebagai orang tua yang memiliki eh, yang paling benar dan yang paling tahu, bukan seperti itu, tapi energinya setiap hari kita bisa bertanya, apa yang saya bisa menjadi? Mungkin hari ini saya sebagai parentsnya saya menjadi teman di sini. Mungkin saya hari ini lebih dominan di situ. Atau mungkin hari ini saya eh, lebih orang tua yang lebih wise, yang lebih bijak. Atau saya hari ini membutuhkan sebagai orang tua yang lebih dominan dengan ada kemarahan di situ. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Tetapi itu yang maksudnya be parents itu kita bisa sangat fleksibel sekali. Kita bisa menjadi orang tua yang seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan. Dua hal itu sih yang tadi ingin saya sampaikan. Bagaimana menciptakan kemudahan dengan pola makan yang mau kita terapkan. Yang pertama adalah mengenalkan, terus-menerus mengenalkan tanpa kita punya asumsi terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita banyak bertanya. Banyak bertanya. Banyak bertanya ini sebenarnya menarik sekali. Kayak contohnya kita bertanya, eh, seberapa besar kita sering bertanya kepada anak kita, nak kamu mau makan apa? Gitu. Misalkan, menunya apa? Makan. Makan apa ya? Eh, Pernahkah berpikir kita sebelum bertanya, kamu pengen makan apa? Pernah kita berpikir atau kita merasakan untuk sebelum bertanya itu, kita bertanya, apakah kamu sudah mau makan? Bagaimana saat seseorang anak itu memang bodinya memang belum membutuhkan asupan makanan, kemudian kita sudah dahului dengan kamu mau makan apa, dan karena anak sungkan, dia mengatakan, oke, saya mau makan A, B, dan seterusnya, dan ternyata nggak dihabisin, dan kemudian sebagai orang tua kita marah. Atau seberapa sering kita juga tentang makanan di sini, kalau ada anak lagi bad mood gitu, lagi kondisinya lagi nggak nyaman, emosinya lagi eh, pulang, lagi bete dan sebagainya, lagi sedih, kemudian yuk kita ajak makan keluar, yuk kita ajak makan yang enak, yuk kita ajak makan yang kamu suka. Nah, bukan lebih bagaimana kita mengolah atau sebagai parents kita mendampingi untuk bisa mengenali emosi yang dirasakan anak tersebut, tapi kita mengarahkannya ke makanan gitu. Dan kalau itu kebawa terus, ya itu yang kadang pada saat usia dewasa seberapa sering kita kalau lagi galau kita mencari makanan, larinya ke makanan, mau akhirnya obesitas dan sebagainya karena banyak hal yang dimulai dari hal-hal kecil sih. Kalau seorang bayi dari sedini mungkin, seorang bayi itu dia sebenarnya pola makannya, mungkin Bu Yofi lebih paham, pola makan tubuhnya itu alami. Kadang sehari dia butuh berapa kali makan, ya pada saat bodinya membutuhkan makan, maka dia akan minta. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua kemudian kita menerapkan, ya makannya itu jam segini, dan jam segini. Sehingga tanpa disadari, pola makan bodi tubuhnya ya berubah sesuai dengan pola jam yang sudah kita bentuk gitu. Dari hal-hal seperti itu. Atau tadi dari pola makan yang diajarkan. Atau yang simpel juga misalkan kalau anak lagi
Kalau tadi lagi sedih ya. Sekarang kalau lagi happy gitu, anak lagi happy gitu, yuk kita makan gitu. Nah, dan sekali dua kali akhirnya ya polanya yang terbentuk adalah eh, makanan itu membawa happy. Jadi kalau pengen happy ya ya makan gitu. Atau kalau dapat dapat suatu kondisi yang luar biasa gitu, misalkan juara, ya makan-makan. Terus kalau misalkan lulus, dia makan-makan. Kalau misalkan oh ketemu teman datang dari jauh happy, yuk makan-makan. Nah, jadi makanan bisa diidentikan dengan kesedihan, makanan bisa diidentikan dengan happy, makanan bisa diidentikan dengan kita mau lebih memiliki waktu lebih sehingga oke jam jam makan sekian 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 sehingga di luar itu kita juga bisa bebas. Jadi akhirnya makanan pola makan itu bisa diterapkan menjadi dihubungkan dikaitkan dengan banyak hal yang tanpa kita sadari. Ya, itu sih banyak banyak hal yang bisa kita kupas sebenarnya. Tergantung challenge dari teman-teman apa sebenarnya dengan ini semua. Karena semuanya itu benang merahnya berada di kesadaran, Pak di Abi. kesadaran diri. Ya, oke, Bu Yofi, silakan. Tapi ada satu lagi nih sebelum lupa. Ada juga kondisinya seperti gini, Pak Abi. Kalau misalnya si mamanya gitu ya, atau ya kebanyakan mamanya ya. Mamanya nih nggak suka sayur. Jadi di rumah itu jarang masak sayur. Atau dia nggak suka kacang panjang misalnya gitu. Terus di rumah tuh nggak pernah masak kacang panjang. Begitu kita perkenalkan namanya kacang panjang, langsung mamanya bilang, anak saya nggak mau makan kacang panjang gitu kan. Tapi kalau Ya, diselidiki lagi kan gini, jadi di rumah seberapa sering masak kacang panjang gitu kan pertanyaannya gitu kan. Nggak pernah karena nggak ada yang suka. Ibu sendiri suka nggak gitu kan. Terus baru ketahuan ternyata ibunya juga nggak suka. Nah coba Pak Abi silakan. ya. Eh, sebenarnya seberapa banyak kita menggunakan point of view kita kan? Kita menggunakan point of view kita atau kita pakai kacamata kita untuk kita terapkan kepada keluarga kita, baik itu anak kita, baik itu pasangan kita, atau siapapun yang berada di rumah. Jadi, eh, sama sih sebenarnya di dalam mengenalkan itu adalah bagaimana kita melepaskan semua point of view juga, cara pandang kita. Dan kita di dalam mengenalkan itu kita melepaskan semua asumsi, semua point of view itu kita lepaskan terlebih dahulu. Point of view kita sebenarnya bukan hanya tentang eh, salah satu bentuk salah satu makanan aja ya kayak misalkan tadi kacang panjang gitu. Tetapi ada banyak sekali hal yang berada di kepala kita yang tersimpan sebagai file, sebagai historical file kita yang sudah kita simpan sejak kita kecil, yang itu menjadi database kita, yang kemudian ya mau kita terapkan, kita terapkan di dalam keluarga kita. Nah, yang dibutuhkan ya sekali lagi adalah kesadaran kita, awareness kita. Kita melepaskan itu semua, kemudian ini kalau saya berbicara sebenarnya terlalu terlalu apa ya? Ah, tapi memang bagaimanapun di dalam keluarga itu dibutuhkan yang namanya atau visi atau misi yang memang sejalan antara ya kalau kita membentuk keluarga, terutama di sini antara suami dan istri, ya di antara pasangan. Kalaupun seperti Bu Yofi, ya keluarga Bu Yofi, misalkan Bu Yofi di wihara, ya tentu di wihara juga ada visinya kan Bu Yofi. Ada misinya antara antara kepalanya, kepala wihara, kemudian ada pengajar, ada semuanya kan pasti punya satu visi. Nah, begitu semua tahu tujuannya mau kemana, kan jadi lebih enak. Kalau ada yang tidak sejalan, maka kita bisa ngajak dialognya
Entah itu berupa menegur, entah itu berupa memperingatkan atau diajak dialog, tetapi tahu ini kamu eh, bukan seperti ini caranya karena tujuan kita mau ke sini. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kalau di dalam keluarga sendiri visi misinya itu yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, ya nggak akan ketemu. Akhirnya tiap hari ya adanya hanya loh kok seperti ini ya. Saya pengennya makanan yang seperti ini, yang satu saya pengennya makanan yang seperti ini. Jadi sebelum kita masuk pada penerapan itu, bagaimana kalau flashback terlebih dahulu? Ya, kalau perlu kita mundur terlebih dahulu, kemudian kita samakan terlebih dahulu. Kita mau menuju kemana, visinya mau kemana. Dan ya mendingan di situ mau terjadi saling argumen, mau di situ ada sesuatu yang nggak nyaman, tetapi akhirnya di situ kita bisa merumuskan, oke, sekarang tujuannya mau ke sini. Nah, begitu tujuannya udah tahu mau ke sini, nah baru kita bisa masuk ke yang lebih detail, termasuk ya hal-hal pemilihan menu, pemilihan pola dan sebagainya. Saya kira itu Bu Yofi. Pentingnya Iya, bagaimana kita membentuk visi ya. iya. Eh, Pak Abi tadi mengatakan kesadaran, tapi kan kesadaran itu kalau kita hanya bicara sadar aja ya sadar. Sekarang saya sedang melihat sadar gitu kan Pak. Kesadarannya Pak Abi maksudkan itu seperti apa sih? Kesadaran itu adalah everything, segala sesuatu without judgment. Without judgment. Jadi, Kalau without judgment itu ya, misalnya gini nih, saya juga pernah terima case, terima WA seperti gini. eh Bu, ini anak saya batuk-batuk habis makan pisang. Eh, jadi ini ya, mau saya kasih apa ya? Pertanyaan pembukanya seperti gitu. Terus saya tidak langsung oke, menjawab. Biasanya saya langsung bertanya, sebenarnya dari pagi sampai sekarang itu ngasih makannya apa aja gitu ya. Nah, itu akan saya ya, tanyakan detail-detail lain-lainnya. Ternyata dia dikasih ikan goreng, bawang goreng, tahu goreng, telur goreng, pakai kecap gitu kan ya. Kemudian karena nggak mau ngabisin, terus dikasihin pisang. Ternyata pisangnya dimakan, gitu kan. Tapi yang lainnya dimakan ya, nggak? Iya, dimakan juga, tapi nggak habis gitu ya. Oke, jadi yang bikin batuk itu pisangnya atau lain-lainnya atau kombinasinya semua. Nah, eh, si ibu kan tidak menganalisa dulu, tetapi langsung itu si pisang yang bikin batuk gitu kan ya. Nah, itu ya. judgementnya di situ atau gimana Pak Abi? Jadi kalau tadi berbicara tentang kesadaran ya Bu, kesadaran lebih mudah kalau saya menerjemahkan adalah ya everything, segala sesuatu without judgment, tanpa kita menjudge terlebih dahulu. Kayak contohnya kasus tadi. Kalau kasus tadi kan berarti mamahnya ini sudah menjudge. Judge-nya apa? Yang dijudge adalah pisang. Ya, istilahnya yang disalahkan itu pisangnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita berangkat dari kacamata kesadaran sebagai seorang parents, be parents dengan kesadaran, maka yang poin nomor dua tadi, yang saya sampaikan satu mengenalkan, yang kedua adalah banyak bertanya. Nah, sebelum kita melakukan judgment, sebelum kita menjudge, bagaimana kalau kita bertanya terlebih dahulu? Pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban apa yang membuat anak saya sakit, tapi pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk memunculkan kesadaran. Kalau kita sadar, kita akan paham, kita tahu. Kalau kebanyakan eh, orang kan langsung pengen tahu atau langsung pengen mendapatkan shortcut-nya. Kayak contohnya, ya sakit.
Kenapa sih penyebabnya? Apa yang menyebabkan ini sakit gitu? Oh pisang, ya udah yang paling gampang pisang ya pisang yang disalahkan. Atau bahkan yang disalahkan anaknya. Kamu sih, kamu eh, nggak pernah makan vitamin, nggak pernah minum vitamin, sekarang sakit dan batuk dan sebagainya. Dan ya ada banyak hal kayak gitu. Nah, tapi kalau kita berangkat dari pertanyaan, contohnya pertanyaannya adalah begitu anak batuk gitu, kita bertanya, apa ini? Gitu. Pertanyaan apa dulu? Apa kondisi apa ini? Dengan kita bertanya apa ini, itu sebenarnya pertanyaan yang dilakukan sama Bu Yofi itu sebenarnya akan menganalisa otomatis begitu kita bertanya ini apa ini? Batuk ini apa? Jadi kita nggak langsung membuat sebuah judgement atau sebuah conclusion, sebuah keputusan bahwa anak kita batuk. Bahkan belum tentu itu batuk. Bisa jadi itu adalah respon tubuh untuk detox. Bisa jadi itu adalah respon tubuh eh, untuk mengeluarkan racun ya, atau untuk respon tubuh untuk memberitahu sesuatu di situ. Jadi pada saat kita aware ini apa, maka ya yang terjadi adalah seperti Bu Yofi tadi, kita akan menganalisa. Nah, hati-hatinya di sini menganalisa adalah biasanya pada saat kita menganalisa, kita akan menggunakan data yang ada di kepala kita. Dulu saya pernah batuk juga kayak gini, itu karena ini. Ah, jangan-jangan ini nih. Itu sudah sama aja judgement. Tapi bagaimana jika kita terus bertanya, ini apa? Kemudian kesadaran apa yang muncul di situ? Karena pada saat kita bertanya, dan pertanyaan kita itu bertujuan untuk membuka pintu kesadaran, maka seolah-olah tubuh anak itu juga akan berbicara, akan memberikan data gitu. Nah, atau ya universe ini, alam ini seolah-olah akan memberikan jawabannya. Ya memang jawabannya bukan celing langsung muncul seperti itu. Bisa jadi beberapa jam kemudian atau bisa jadi mungkin 1 hari kemudian, tapi kita jadi aware apa yang terjadi sebenarnya. Ya, ya seperti contoh kasus yang tadi Bu Yofi bawa, bisa jadi kita aware, oh ya sebelum ini kan tadi saya kasih makan ikan goreng. Oh ya sebelumnya tadi makan gorengan. Oh ya sebelumnya makan ini. Berarti ada banyak gorengan di sini. Apakah ini? Nah, begitu itu muncul dan kemudian kita memiliki kesadaran, oh ya karena hal ini dan kesadaran itu kita tahu bahwa ya ini bukan sebuah kebohongan, tapi sesuatu yang kita rasanya eh, apa ya, sesuatu yang kita tahu benar dan itulah kebenarannya, the truth-nya itu. Kalau bahasa saya adalah kita bisa membedakan mana yang light dan mana yang heavy. Kalau yang heavy itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya ada kebohongan di situ. Kebohongannya bisa kita mau lari, cari gampangnya, seperti tadi contohnya pisang. Nah, itu udah selesai kan? Tapi sebenarnya kalau kita eh, cermati lagi, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman di tubuh kita. Ada sesuatu yang seperti nggak nyaman di dalam diri kita. Bukan deh, kayaknya bukan ini deh. Kalau kita mau jujur ya. Iya, Nah, pasti ada suatu kebohongan di situ. Tapi begitu kita tahu jawabannya ini, itu rasanya kayak tubuh kita itu, oh yakin karena ini. Ya begitu ini, kemudian kita bisa lakukan lagi, bertanya lagi, apa ya makanan yang bisa berkontribusi supaya membuat anak saya batuknya jadi reda. Kita bertanya, seolah-olah bertanyanya ke siapa? Seolah-olah bertanyanya ke tubuhnya, ke tubuh anak itu, ke tubuh anak kita. Dan eh, bagaimana kalau muncul sebuah kesadaran, oh ya, gimana kalau saya buatkan jus atau smoothies eh, tertentu, buah tertentu, misalkan. Atau bagaimana kalau kemudian munculnya ya hanya sekedar diberikan air putih yang lebih banyak, yang sesuatu yang sederhana, belum tentu obat, tetapi itu memang berkontribusi untuk kondisi itu.
untuk tubuh anak tersebut. Beda dengan kalau kita menggunakan data. Datanya adalah kalau batuk biasanya minum obat ini. Nah, itu udah langsung kita menggunakan data. Itulah bedanya antara awareness, kesadaran yang kita lakukan dengan bertanya, dengan ask the question, dengan by data. Oke, Pak Abi, saya Atau, ya, ya. atau gimana? Silakan. Atau sebentar, saya selesaikan dulu. Atau kadang juga kita bisa menggunakan bukan by data dari diri kita, tapi kita by data dari googling misalnya. Atau kita by data dari ya eh, orang yang punya otoritas yang ngomong A ya itu akan dituruti. Mungkin kakeknya, neneknya, atau dan sebagainya. Ya, oke silakan Oke, Bu saya Yofi. mengulang sedikit ya Pak Abi dalam bentuk contohnya tadi ya. Berarti kalau misalnya si mamanya nih nemuin anaknya tiba-tiba batuk setelah makan pisang gitu kan, dengan awareness berarti dia kan bertanya dulu dong, eh apa nih kok batuk gitu ya misalnya, apa sih yang bikin Ya, batuk gitu kan ya. Nah, mikir gitu kan, jadinya mikir gitu ya. Oh, tadi makannya apa ya? Oh, makannya ada ikan goreng, ada telur goreng, masak kecap, oh ada jahenya juga. Oh, apa jahenya kepedesan nggak gitu, misalnya gitu kan ya. Eh, nanti kan dia bisa, oh iya anakku nggak bisa makan ini ya, ininya kan terlalu banyak kali ya. Nah, itu kan muncul sebagai kesadaran itu ya Pak Api ya. Misalnya, oh dia nggak bisa kalau dikasih telur goreng yang sampai kering banget pinggirannya mata sapi gitu misalnya kan. Nah pinggirannya yang agak kering gitu nggak bisa pasti batuk deh. Misalnya gitu kan. Nah itu kan muncul kesadaran ya. Terus ini mau saya apain ya? Kalau ini saya kasih air putih kayaknya nggak bisa nih, gitu ya. Gimana kalau misalnya gini? Kalau saya perasin lemon bisa nggak ya bikin dia tenang? Orang pasti mikirnya langsung gini, lemon itu kan asem satu ya. Terus lemon itu misalnya kan yang bikin perutnya itu muter gitu kan ya, terlalu asem gitu kan ya. Tapi bisa aja ternyata yang bikin gangguan yang mau dikeluarinnya tadi itu dari badannya itu ternyata dia butuh lemon. Kan bisa seperti gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memilih air ataupun lemon atau pilihan lainnya, kalau dia bertanya dulu dan kemudian dia baru mendapatkan jawabannya, itu berarti adalah kesadaran. Tetapi kalau misalnya dia langsung, oh kemarin saya pakai air putih bisa kok, gitu. Berarti itu by data gitu ya Pak Abi ya. ya, ya. Eh, jadi sebenarnya kayak nenek moyang kita itu juga sudah menerapkan ini semua. Yang yang akhirnya kita kita saat ini kan tentu ada kita sudah punya data, tapi data ini bukan by data yang ada di kepala kita, yang akhirnya juga masuk menjadi referensi kita. Tapi kita juga sudah punya referensi yang sebenarnya sudah apa ya, sudah di dari turun temurun dari nenek moyang kita itu mereka sudah banyak melakukan ini. Kalau bahasanya, kalau di bahasanya di Jawa itu ada yang namanya ilmu titen gitu ya. Kita me- meniteni atau kita memberikan note gitu loh. Oh ya, kalau makan ini itu hasilnya gini. Kalau kondisi seperti ini dikasih ini, itu kondisinya jadi seperti ini. Itu itu tetap ada sebuah data juga yang bisa menjadi referensi bagi kita, yang bisa kita gunakan dan saya kira Bu Yofi banyak sekali hal data seperti itu yang sudah kalau bahasa kedokterannya adalah riset yang sudah di riset, tapi ini bukan hanya riset setahun dua tahun, ini yang sudah berasal mungkin ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun dari zaman dahulu dari nenek moyang kita yang akhirnya banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran kehidupan ya. Nah, termasuk di situ ada pola makan tentu, di situ termasuk ada bahan-bahan makanan juga. Nah, maksud saya di sini bagus kita memiliki itu semua, bagus kita punya
bank data, kita punya pengetahuan itu semua. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa kita memiliki yang jauh lebih lebih bijaksana, yang jauh lebih aplik uh, bisa diterapkan, yaitu adalah kesadaran itu tadi. Bisa jadi kita langsung aware, kita menyadari sesuatu, oh ya langsung memori kita memunculkan suatu memori di situ, ya bisa jadi itu jawabannya memang. Tidak harus menemukan sesuatu yang baru, tetapi basicnya adalah, kalau saya, basicnya adalah bagaimana kita merasa light, ya, kita merasa plong gitu loh. Begitu teman-teman pasti kan pernah merasakan situasi kondisi di mana ada suatu pilihan dan kita yakin benar dengan sebuah pilihan ini, kalau kita mengambil pilihan ini kok rasanya nyaman sekali. Baik tubuh saya itu rasanya nyaman dan kita nggak ada satu ganjalan sama sekali. Ya. Nah, itu yang kita kenali. Pola pola kesadaran seperti itu yang kita kenali, yang bisa kita terapkan dalam kita mengambil sebuah keputusan tentang makanan, tentang, ya, kadang kan ada juga kan seseorang, kalau ini ngomong sakit ya, ngomong penyakit, ada juga orang yang sakit kemudian eh, bertanya ke tubuhnya, makanan apa ya yang bisa, yang berkontribusi gitu, atau bahkan kadang kita nggak bertanya tapi tiba-tiba kayak kita kok pengennya makan, atau pengennya itu minum air kelapa gitu ya, dan pada saat kita ikuti, oh ternyata benar badan kita jadi enak gitu, atau malah badan kita jadi tambah gak enak, tetapi proses detox terjadi dan kemudian jadi enak gitu. Ya, itu hal-hal eh, seperti itu bisa eh, kita jadikan apa ya, penanda penanda untuk lebih aware dengan pola makan untuk diri kita, termasuk kalau kita makan, kemudian makan sesuatu dan kemudian sakit, entah itu alergi, entah itu apa. Nah, itu juga bisa menjadi penanda bagi kita. Nah, Oh, lah Pak, jadi kalau itu, ya, sebentar Bu Yoni. Itu kalau kita berbicara dan kita batasi hanya di awareness tentang pola makan ya. Tapi kalau kita mau gali lebih jauh lagi, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Sebenarnya juga ada faktor emosi yang berperan juga di situ. Nah, tapi saya kira saya nggak masuk terlalu dalam ke sana. Tapi kita eh, bagaimana kalau kita lebih menerapkan dua hal tadi ya. Jadi yang pertama kita mengenalkan, kemudian tanpa ada judgement, tanpa ada asumsi, dan kita bersedia melepaskan semua cara pandang kita dulu, dan kemudian kita lebih banyak bertanya. Oke, ya, ya waktu tadi kan kita bicara memperkenalkan apa data gitu kan ya. Tapi kalau datanya gini kan, oh saya batuk ya, anak saya batuk ya. Ini kalau dikasih makan pedes-pedes selesai ini kali ya. Taunya kan hmm. pedes-pedes gitu kan ya. Terus gimana tuh? Ya, ya itu tadi Bu, apa namanya, eh, by data itu, kalau kita hanya menggunakan referensinya by data, ya makanya ya selesai. Data kita terbatas, ya cuman pengalaman dari pengalaman hidup kita atau yang pernah kita pelajari, kalau hanya by data itu. Tapi kalau kita berangkat dari awareness, berangkat dari kesadaran, bahkan ya misalkan migrain gitu. Oke, kalau migrain ya munculnya apa? Misalkan obat ya, obat A yang harus dikonsumsi, atau kalau bukan obat, mungkin makanan apa yang bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, mungkin bikin smoothies dari belimbing atau apa gitu yang lebih menurunkan tekanan darah. Tapi kalau kita
berangkat dari sebuah kesadaran, begitu kita migrain gitu, ya kita bisa bertanya ini apa? Karena begitu kita bertanya ini apa, kita tidak langsung menjudge saya migrain. Beda kan? Aduh, kepalaku migrain. Ya, artinya kita sudah terima migrain itu menjadi bagian dari tubuh kita, menjadi bagian dari sakit kita. Karena saya migrain. Tapi begitu migrain, kemudian sakit kepala, kemudian apa ya ini? Maka kita memberikan sebuah jarak. Jarak bahwa ada sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan kepala kita. Nah, ini apa yang kita sadari? Apakah ini karena pola makan? Apakah ini karena ada emosi yang bergejolak dalam diri saya? Atau kalau saya berbicara lebih jauh lagi, apakah ini men- me- kita sensitif terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita? Contohnya sensitif terhadap sesuatu yang berada di sekeliling kita, misalkan ada eh, nenek kita atau ada siapa yang lagi sakit kepala dan tanpa kita sadari frekuensi kita pas match nyambung, kemudian sakit kepalanya orang lain itu kita ambil dan seolah-olah itu menjadi milik kita dan kita klaim, aduh aku sakit kepala padahal itu bukan milik kita. Ya contohnya seberapa sering saat kita nengokin orang sakit di rumah sakit, kemudian sepertinya kita juga merasakan sakit yang dirasakan orang yang sakit tersebut. Atau pulang dari rumah sakit kita jadi kerasa-rasaan bahwa kita mengalami sakit yang sama. Ya itu contoh bagaimana bahasanya kalau bahasa saya bagaimana kita perceiving, kita menerima apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya banyak hal sih yang bisa dibahas kalau tentang sakit ya. Tapi ini kaitannya kan tadi dengan pola makan. Jadi pada saat kita sakit, ya kita aware, kemudian kita bisa bertanya. Ya, bisa jadi karena memang kita salah makan atau kita kebanyakan makan apa gitu, sehingga membuat kita sakit. Ya, terus kalau sudah seperti itu gimana? Ya, tentu kita bisa bertanya lagi kan, apa yang bisa saya lakukan saat ini? Apakah istirahat? Apakah eh, minum obat atau malah justru keluar untuk move, untuk bergerak, lakukan sesuatu. Ya, nah, itu saya kira Bu Yofi Iya, Pak ngobrol Awi. kita semoga Sebenarnya Sebenarnya memang iya, bukan semuanya tentang makanan ya. Ya, saya sendiri juga pernah tuh dibantu sama Pak Abi. Waktu itu kita lagi mau ngobrol ya Pak Abi. Terus begitu begitu udah tersambung terus saya bilang, kok pusing ya Pak Abi? Kok sakit ya kepala saya gitu ya. Pernah ya, tapi udah lama banget gitu ya. Terus ternyata saya menghindari sesuatu. Saya itu cuma stres, enggak mau membahas topik yang mau saya bahas sama Pak Abi coba. Cuma itu aja, lalu bikin kepala saya sakit gitu. Kayaknya kalau udah sakit kayak gitu, Abi kita nggak jadi ngobrol lah ya, gitu kan selesai gitu kan ya. Tapi untung nggak seperti gitu, tapi disadari, ya ternyata saya menghindari topik itu, membahas itu, karena itu kayaknya rumit untuk saya cerna gitu ya. Akhirnya sakit kepala saya. ya. Jadi kita reject kan, sudah reject sesuatu, sudah mereject sesuatu sehingga itu membuat kayaknya berat gitu. Ada ya bukan hanya itu pada saat kita mereject, kita nggak mau atau juga ada eh, bisa juga karena mungkin body kita memang lagi menghealing ya, melakukan proses healing bisa terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain itu juga bisa bisa terjadi. Kapan-kapan kita ngobrol tentang body, tentang Seru banget. keajaiban body kita sebenarnya keajaiban body kita itu sangat luar biasa sekali. Ya banyak hal, banyak miracle sebenarnya yang bisa kita ciptakan atau bisa kalau kita lebih menyadari, kita lebih mengeksplor tentang tubuh kita, body kita.
Ya, Oke, menarik ya Pak Abi. Tapi waktu kita udah mau habis nih, tinggal 2 menit aja. 2 menit kalau memang masih ada pertanyaan dari teman-teman silakan. ya, Atau ada komentar, ada sharing, silakan juga nggak apa-apa. oke. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, semoga mungkin bermanfaat. rekaman ini nanti saya upload ke YouTube boleh ya Pak Abi ya? Silahkan, ya, YouTube atau mau di untuk grup juga boleh. Ya, silakan. Ah, ya, oke. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan atau menyampaikan sesuatu, berarti kita cukupkan sampai di sini. Oke? Thank you Pak Abi dan teman-teman semuanya. Good night. Ya, Bye. good night, selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak Abi. Thank you semuanya.